warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, saya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, baik. Amin. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ahmad Yani, Aisyah Sulistia, Amelia Putri, Anissa, Andri, Aura, Dira, Fadel, Rahma, Haris, Adianra, Iketut Bira, Veranda, Yuliana. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri anak-anak. Jadi dulunya harus fokus sama konsentrasi. Dengarkan apa yang ibu katakan, jangan dengarkan apa yang ibu lakukan. Contohnya, misalnya ibu bilang telinga, kalian pegang telinga, kalian bisa terhitung sama apa yang ibu pegang kepala. Oke? Udah siap? Ingat dulunya fokus sama konsentrasi. Ya. Pegang hidung. Ingat fokus sama konsentrasi. Kan fokus sama pegang pundak. Pegang dagu. Pegang mata. Udah, ini konsentrasi ya. Selamat duduk. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Tentang data penelitian sosial. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Jadi, perbedaan setiap jenis data itu mengetahui cara memperoleh data tersebut serta menggunakannya dengan tepat dalam kegiatan penelitian sosial. Jadi di sini Ibu akan memperjelas lagi ya tentang apa itu jenis-jenis data penelitian seperti data primer, data sekunder, data kualitatif, data kuantitatif, data internal, data eksternal. Yang pertama
itu ada jenis-jenis data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan atau laboratorium dan diolah oleh organisasi melalui wawancara, angket, observasi. Contohnya hasil wawancara langsung dengan siswa. Yang kedua itu ada data sekunder. Data yang diperoleh suatu organisasi atau perseorangan melalui pihak lain. Data ini dapat diperoleh melalui bacaan seperti koran, majalah, jurnal. Data kualitatif, data yang berbentuk kata-kata, kalimat, pendapat, atau deskripsi yang menjelaskan suatu secara mendalam dan bermakna, bukan berupa angka. Contohnya, tidak menggunakan angka tetapi menjelaskan keadaan, fenomena, atau pendapat secara bermakna. Yang kedua itu ada data kuantitatif. Data yang berbentuk angka atau dapat dihitung. Data ini digunakan untuk menunjukkan jumlah atau perbandingan. Contohnya, berbentuk angka dan bisa dihitung atau dibandingkan. Yang kedua ada data internal. Data internal disebut data yang diperoleh dari dalam suatu organisasi seperti perusahaan, sekolah, lembaga atau instansi pemerintah. Data ini mengembangkan keadaan, kegiatan, dan kondisi organisasi. Contohnya, data yang didapat dari sekolah bukan dari luar sekolah, maka itu disebut data internal. Ambil dari luar sekolah artinya dapat dari instansi lain seperti media, maka itu disebut eksternal. Sampai sini paham? Paham. Sekarang ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 6 orang. Siapa yang dapat kelompok 1? Angkat tangan. Dapat kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya ambiar kanjeng. Kelompok 5. Kelompok 6. Sekarang kalian kumpul sama teman-teman kalian. Dengerin ibu dulu ya. Ya bu. Jadi kalian di sini akan menyusun kata-kata sesuai data yang sudah ibu cantumkan di sini ya. Ini petunjuk pekerjaannya. Bacalah mana penjelasan data yang tersedia di bawah ini dengan cermat. Susun dan cocokkan masing-masing penjelasan dengan jenis data yang tepat. Sudah paham semua? Paham. Kelompok 2. Ainan, bayar office nama kelompoknya. Bakat itu sekarang sampai Dengerin ibu, berarti udah habis ya waktunya. Silakan untuk kelompok 4 maju untuk mempresentasikan ini
Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu dan selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 4 sudah menyesuaikan dan sudah menyocokkan masing-masing data. Data primer, data yang didapat langsung dari lapangan atau laboratorium yang dikelola oleh organisasi atau perseorangan. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, angket, atau verifikasi. Saya juga data itu bukan data yang diperoleh sebagai Selanjutnya, data kualitatif. Ini data yang ketiga. Data yang berbentuk angka atau data yang dihitung. Data ini digunakan untuk menentukan jumlah atau perbandingan. Data kuantitatif, data yang berbentuk kata-kata, kalimat, pendapat, atau deskripsi yang menjelaskan suatu secara mendalam dan bermakna, bukan berupa angka. Data yang kelima, data internal. Data yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang berada di luar organisasi, lembaga, atau negara yang melakukan penelitian. Artinya, data ini tidak berasal dari dalam lingkungan peneliti, tetapi dari sumber luar. Dan yang terakhir, data eksternal. Data yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang berada di luar organisasi, lembaga, atau negara yang melakukan penelitian. Artinya, data ini tidak berasal dari dalam lingkungan peneliti, tetapi dari sumber luar. Apakah ada pertanyaan? Ini apa gunanya? berarti sudah paham semua kan? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kembali ke bangku kalian masing-masing. Jadi kelompok yang belum maju besok kita lanjutkan minggu depan ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal hingga akhir? Kopi. Jadi, perbedaan setiap data itu mengetahui cara mengakses data tersebut. Ya. Terima kasih Teranda. Tidak ditulis data itu tidak harus dengan data yang tertentu. Jadi kita harus mencari dengan perolehan tidak tepat. Paham sampai sini? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya Mengakhiri pembelajaran kita pelajaran